Alhamdulillahilladzi khalaqal Islam wal ihsana wal imana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Majelis ta'lim ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di sore yang berbahagia ini menjelang salat asar, dari sama-sama kita membuka kajian, duduk dalam majelis mendengarkan sedikit nasihat dari Allah dan Rasulullah, yang tentu setiap sesuatunya sebelum kita memulai kajian, mari sama-sama kita terlebih dahulu bertahmid, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah masih memberi izin untuk kita mengaji. Sebab semakin banyak orang hidup, manusia hidup, tapi sedikit orang yang mau mengaji. Alhamdulillah ibu-ibu masih digerakkan hati oleh Allah untuk langkah kaki ibu-ibu diizinkan untuk pergi mengaji. Karena tidak ada amalan dalam Islam yang sangat disukai Rasulullah kecuali mengaji. Bahkan sedekah yang puluhan miliar sekalipun, kalau dibandingkan dengan amaliyah mengaji, lebih bagus mengaji. Tapi lantas jangan nanti udah saya bilang begitu, nak mau lagi sedekah, ngaji aja terus. Nah jangan, keluarkan juga ya, bagi yang mampu. Kemudian kita salawat perlu dan bahkan wajib kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh sahabat Nabi, keluarga Nabi, dan semuanya para alim ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin. Salam ta'zim saya kepada guru kita bersama Walidi yang barusan sudah berangkat. Beliau sudah berangkat beliau adalah sahabat saya ya, sahabat saya. Kalau menangis kami menangis berdua, kalau tertawa kami tertawa berdua. Sayangnya saya di Banda, beliau di sini. kami hampir satu daerah, beliau di daerah Waila Melabuh, kalau saya di Melabuhnya, itu kampung nenek saya. Nenek saya lagi yang di atas di Labuan Haji, Aceh Selatan. Kebetulan beliau tinggal di desa yang dulu pernah ditinggal oleh salah seorang wali Allah bernama Abu Ibrahim Waila. Abu Ibrahim Waila ini beliau ngaji dengan kakek saya dulu, almarhum Abuya Budawali Al-Khalidi. Jadi ya sahabat, selain sahabat rohani, sahabat keilmuan ya gitu. Dan salam takdim saya kepada Tengku Guraya yang insyaallah di mana-mana saya ada beliau. Dan beliau saya minta di mana ada saya selalu lantunkan salawat. Ya Tengku, insyaallah. Mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu juga disehatkan Allah dan diistiqomahkan Allah selalu mau mengaji. Ibu-ibu, dulu itu waktu saya datang ke sini pertama kali dihadiri oleh mahasiswi, banyak mahasiswi. Waktu itu tema saya tentang 4 tokoh perempuan pengubah dunia. Dunia dia ubah. Ada 4 tokoh perempuan yang pernah hidup di dunia. Itulah 4 tokoh itu yang bisa membuat Islam itu berkembang. Tapi tak perlu kita ulang. Setelah itu kali yang kedua saya datang ke sini dalam keadaan hujan. Mungkin ibu-ibu ada ya? Ada hadir sebagian sini. Tema kita apa hari itu? Masih ingat? Apa tema kita itu? Salah satunya keutamaan menuntut ilmu. Waktu saya datang kali kedua itu hujan. Sekarang kali yang ketiga hujan enggak tapi panas. Begitulah Allah ingin melihat mana hambanya yang serius. Mau hujan dia ngaji, mau panas dia ngaji. Nah, itu serius tuh. Ada orang enggak begitu, mau hujan dia bilang sama temannya, besok aja lah ngajinya, waktu udah enggak hujan. Waktu enggak hujan kering, aduh besok aja lah panas. Jadi hujan salah, panas salah. Kapan mau ngaji kalau udah begitu? Yang bahaya ini malaikat maut datang tanpa izin, tanpa salam, mana ada tarik terus nyawa kita.
Barulah di situ kita tahu pentingnya ngaji. Itu apalagi? Untung malaikat nak bilang udah telat, Mbak. Nggak ada lagi. Kalau malaikat bisa bilang begitu, Kak udah telat. Nah ada lagi waktu ngaji, sekarang berangkat. Siap? Siap meninggal? Ya kan udah bingung jawabnya. Saya ulangi lagi pernyataan saya dulu. Kalaulah malaikat maut datang menjemput kita tanpa izin, tanpa salam, tiba-tiba sudah berada di kaki kita, siap atau tidak? Ya, siap. Saya aja nggak siap. Saya nggak siap nih. Kenapa saya nggak siap? Karena amalan belum penuh, belum banyak. Tapi saat kita dikatakan belum siap, kapan siapnya? Ya maka siap nggak siap harus siap. Jangan siap nggak siap harus siap, tapi alatnya nggak siap. Apa alat untuk menyambut sakratul maut? Dekatkan diri kepada Allah. Itu alat paling terbagus, terbaik. Kita mau kemana sebenarnya hari ini? Mau banyak duit, kaya. Firaun sudah ada simbol kekayaan, tapi akhirnya meninggal juga. Ya, mau beli mobil banyak-banyak. Firaun banyak mobil, meninggal juga. Mau jadi raja, ratu yang megah, yang emas di mana-mana, di sini emas, sini emas. Bahkan di mata ada emas juga ini. Ya kan? Korun itu simbol emas, meninggal juga. Jadi kita hidup ini seperti roda yang ada kalanya di bawah, nanti kita di atas. Jadi tidak ada yang baru di dunia ini, ibu-ibu. Apa yang ibu-ibu buat hari ini semua sudah dilakukan oleh orang dulu. Coba dosa apa yang kita lakukan hari ini sudah diperbuat oleh orang dulu. Nggak ngaji, banyak juga orang dulu nggak ngaji. Makanya saya teringat kisah Firaun itu, ibu-ibu. Firaun itu waktu masuk ke laut, dia kan membantah itu dakwah Nabi Musa. Ada kalimat Firaun yang direkam sedikit oleh Al-Quran. Tapi kalimat itu yang membuat ibu-ibu harus belajar. Singkat kalimatnya itu. Kondisi kalimat itu keluar dari lisan Firaun saat sedang tenggelam. Apa kalimatnya? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Sekarang aku baru mau beriman kepada Tuhan Musa dan sedang dalam mana ada lagi? Baru tahu ternyata dia mau mengakui Musa itu nabinya, Allah itu adalah Tuhannya. Mana ada lagi? Kata malaikat udah telat bang, mana lagi? Nggak ada waktu lagi bang. Mau begitu. Sakratul maut nanti datang malaikat depan ibu-ibu, sedang ditarik nyawa oleh malaikat maut, baru tahu amantu bi Rabbi Muhammad. Sekarang barulah aku mau sadar, mau ngaji. Mana ada lagi? Ya, maka oleh karena itu ibu-ibu sekalian, mengaji ini semua sepakat ulama katakan wajib. Mau hujan datang, mau panas, mau kiamat pun datang. Sebab mengaji ini adalah amalan yang paling dicintai Allah. Kita udah bahas kemarin kan, nggak perlu kita bahas lagi. Tuku ulang lagi dong, nggak ada ulang lagi. Kemarin kenapa nggak datang? Kemarin udah saya jelaskan itu. Kalau dia menuntut ilmu, malaikat datang ke sini, kemudian dikasih pahala oleh Allah, semua sudah saya jelaskan. Ya kan? Tinggal ngaji aja. Nah, tapi kali ini kenapa? Kita akan ambil tema lain, namun tidak jauh dari yang tema kita tentang mengaji. Intinya ibu-ibu semua, tadi kita janji jam 2 kan? Ada yang sudah datang jam 2 tadi? Ada. Ibu-ibu udah dapat pahala tuh jam 2. Walaupun nunggu saya. Nah, itulah enaknya ngaji. Enaknya ngaji udah datang ke balai, guru nggak datang, paket pahala udah sampai. Tinggal bawa pulang. Ya kan? Nah, ini enaknya. Kalau yang lain, ya misalnya mau sedekah nih, sedekah. Mau sedekah, ini sedekah nih. Ada duit, mau kasih ke orang miskin. Malam tadi kita mau niat, nah besok saya mau kasih orang miskin lah. Sedikit duit 1 juta misalnya. Itu dah ada pahala, dikasih pahala niat. Walau besok nak jadi.
Kalau nuntut ilmu, mulai dari rumah niat, dikasih pahala udah itu. Datang ke sini, guru nggak ada, misalnya saya nggak hadir misalnya, ada halangan, dikasih lagi pahala. Duduk di sini, sambil ngobrol, nunggu saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman selama nggak ribahin orang. Kadang-kadang ada juga di dalam pengajian ribahin orang dia. Habis semua tetangga dia jadi bahan. Tetangganya hitam lah, macam-macam dah. Jangan gibah tuh, bahaya. Duduk, aduh mana Tengku Hamidi, nggak apa, tunggu aja dulu, kita ngobrol-ngobrol ya. Ya, dapat juga pahala. Ya, sudah ya, kita nggak bahas di situ. Saya mau bahas satu hal yang ibu-ibu harus tahu. Kondisi yang akan kita alami nanti di akhirat, semuanya akan terjadi, termasuk saya. Pokoknya atas nama manusia, semua akan mengalaminya. Nabi pernah bilang begini, Nabi kita, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah. Nanti di akhirat, kata Nabi, itu nanti kalian semua, kata Rasulullah, salah satu di antara kalian nanti ada kejadian di mana dia itu diberi catatan oleh Allah. Ketika baca catatannya ternyata terdapat amaliyah baik. Amaliyah baik. Fayakunu bainahu wa bainaha illa dzira, kata Nabi. Ketika dia baru dapat amalan itu, dia pergi ke surga. Fasbiqu alaihi alkitab. Antara kakinya dengan pintu surga itu sedikit lagi mau masuk. Nah, ini kita nggak tahu nih, kata Nabi, nanti sebagian umat saya akan mengalami itu. Jadi kata Rasulullah, fayasbiqu alaihi alkitab. Ketika nanti kaki kita sedikit lagi itu mau masuk ke pintu surga, kata Nabi, itu ukuran 1 zira'. 1 zira' itu tahu dulu? 1 zira' itu gini. 1 zira' ini 1 zira' lah. Anggap sajalah satu ini, dari sini sampai sini. Ini pintu surga, ini kita. Berarti tinggal langkah satu lagi kan? Ya kan? Fayasbiqu alaihi alkitab. Mau dia langkahkan kaki yang terakhirnya untuk merasai masuknya pintu surga, tiba-tiba datang catatan amal terbaru. Datang dari fayamaluhu bi'amali ahli nar, kata Nabi. Dia baca itu, ternyata masih ada catatan dosa. Pernah sedikit lagi masuk surga. Sedikit lagi masuk surga, dia lihat, ada catatan dosa. Apa kejadian yang terjadi? Maka kata Rasulullah, fayadkhuluha, lalu dia disingkirkan, digeser oleh Allah menuju neraka. Sedikit lagi mau masuk surga, akhirnya ke neraka. Nanti kita akan bahas, kok bisa gitu Tunggu? Nah ya, kita akan bahas. Orang yang seperti itu bagaimana modelnya? Nanti kita akan bahas. Kita baca hadis Nabi dulu. Kemudian kata Rasulullah, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar, kata Nabi. Nanti ada kejadian orang, itu dia dikasih kitab oleh Allah, dia baca, ya Allah, ternyata saya ahli neraka, dulu saya pernah gebain orang, saya pernah ngejek tetangga, misalnya. Ya kan? Dia baca itu lalu diseret malaikat untuk masuk ke dalam neraka. Fayakunu bainahu bainaha illa dzira. Lalu satu langkah kakinya ingin masuk ke neraka, fasbiqu alaihi alkitab. Tiba-tiba datang kitab terbaru. Dia baca. Fayamalu bi'amali ahli jannah, kata Rasulullah. Dia lihat ternyata ada sedikit amalan catatan baik. Nah, ini yang enaknya. Fayadkhuluha, kata Rasulullah. Mau masuk neraka, digeser oleh Allah masuk ke surga. Nah, ini yang enak. Yang tadi yang enggak enak. Mau masuk surga, udah badan dah naik, ternyata masuk neraka. Ibu pilih mana, Bu? Yang kedua atau yang pertama? Saya nggak pilih dua-dua, saya langsung masuk surga. Ya kan? Saya model masuk terus. Kalau dikasih izin, kalau enggak gimana? Sama juga kan? Ya. Oke, kita mau belajar dari hadis Nabi ini. Apa maksud dari keduanya itu? Ya. Dasar. Baik. Baik, kita lanjut ya, lanjut. Kita baca dulu makna dari hadis Nabi. Seseorang yang ingin masuk surga diberi hak izin, tapi ternyata ke dalam neraka. Oke. Itu orang itu apa yang diperbuat dulu selama di dunia? Kok bisa gitu?
Salah satunya sering berbuat dosa kepada saudaranya sendiri. Baik dia menghina saudaranya, dia gibahin saudaranya, itu jangan berbuat dosa dengan saudara kita. Kalau berbuat dosa kepada Allah, enak minta ampunnya. Ya Allah, mohon maaf ya Allah, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Kepada siapa lagi ya Allah? Saya manusia biasa, saya bukan hamba yang soleh. Kepada Engkau aku selalu bergantung. Kemana saya pergi andai Kau tak memberikan ampun kepada aku? Ya Allah itu suka dipuji. Allah kalau ingin minta doa sama Allah, puji Allah dulu. Sesuka hatimu, puji Allah sedalam-dalamnya. Allah suka dipuji. Allah itu Maha Pengasih. Allah, saya nggak enak sedang azan tuh saya lanjutkan. Kita dengar azan dulu ya. Nggak pas kali ya. Ya. Minum-minum dulu. Go, aja gue. Ada nak ketua sana Fahri. Bismillahirrahmanirrahim. Anak walidi cakap dengan benda tapi yang mangat tu baru kalah anak tempat lain baju kalau mi ha yang baru tu ha kalau mi tu malam ni tak gede. Dah tu buat. Oh. La ilaha illallah. Còn cả đàn cá biệt đâu. Chưa. La ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi dah. Udah azan dah enak. Kenapa tidak enak kita lanjutkan? Karena itu panggilan Allah. Allah sedang memanggil orang sholat. Ya. Panggilan Allah kata Nabi, "Idza samaitumud nida." Kalau engkau sedang mendengar azan, fayaqulu ma yaqulu muazzin, maka jawablah seperti mana orang azan bilang. Kalau Allahu Akbar jawabnya. Ini menghormati panggilan Allah, menghormati hadis Nabi. Baik, ibu-ibu sekalian, dalam satu hadis Nabi yang lain itu kan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebesar apapun dosa yang kita punya, kalau kita berbuat dosa kepadanya, Allah itu menerima taubat. Allah tidak mengukur bagaimana dosa yang kita perbuat,
Tapi Allah melihat seikhtiar dan serius apa kita meminta ampun kepadanya. Dan saya mau kasih bukti Allah itu Maha Pengasih. Coba, Allah itu kan kalau memanggil para pendosa, itu Allah tidak sebut tuh ya kazib, nggak ada. Ya kazib, ya zunub, orang-orang yang punya dosa, nggak ada. Nggak ada Allah panggil itu. Tapi halus Allah panggil itu, enak panggilannya. Ya ibadi, innakum tukhti'una laila bin nahar, wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum, kata Allah. Wahai hambaku, ini panggil kita. Dipanggil kita semuanya. Itu hadis riwayat Imam Muslim, hadis qudsi. Dipanggil semua. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Saya itu tahu kamu berbuat malam dosa apa, siang dosa apa, pagi dosa apa, saya tahu semua. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Dan ingat, saya ini adalah Tuhan yang memberi ampunan kepada seluruh para pendosa. Perintah Allah mudah saja. Fastaghfiruni. Kalau begitu, kalau kalian merasa diri berdosa, minta ampunlah kepada saya. Aghfir lakum, ku berikan ampunan. Hebat Allah itu, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Memanggil para pendosa bukan dengan hinaan. Kita kan nggak gitu. Misalnya tetangga buat salah, mana ada, memang kamu itu, udahlah, kamu itu begini macam lah, jangan lagi tinggal di komplek di sini buat penyakit. Itu kalau kita panggil orang buat salah. Tapi Allah memanggil hambanya yang salah bukan dengan hinaan. Ya ibadi, wahai hambaku, wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Dulu itu ibu, pernah ada orang berbuat salah besar sekali sehingga Nabi marah. Tak pernah ada sahabat lihat Nabi marah begitu. Ada anak muda dia datang, nangis dia di depan pintu rumah Nabi. Dia ingin masuk, nggak enak. Nabi nggak tahu ada anak muda itu di depan. Nangis dia, nangis. Jadi sehingga Nabi tahu ada anak muda itu di depan rumah. Ketika Umar bin Khattab masuk, Umar kan nggak peduli apa-apa. Umar itu orangnya kalau udah jalan itu lurus-lurus, dia nggak ada balik-balik. Makanya syaitan tuh kalau jumpa Umar, syaitan yang lari. Kita jumpa syaitan, kita yang lari. Begitu ya. Nah, itulah beda kita dengan Umar. Jadi karena nggak peduli, dia masuk ke rumah Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Umar? Sehat? Sehat? Itu siapa Nabi di depan rumah? Siapa Umar? Kayak ada orang anak muda nangis. Oh, saya nak tahu. Suruh masuk, suruh masuk. Apa mau jumpa sama saya? Kayaknya gitu Nabi. Suruh masuk, masuk. Maka masuklah anak muda tadi. Lihat Nabi menangis, nangis teriak, Nabi, apakah saya diampuni ketika saya berbuat dosa? Nabi, tolong saya. Ngomong aja dia. Nabi nggak sempat ngomong. Kata Nabi, tenang dulu, tenang. Coba tahan dulu tangisnya. Kenapa? Apa yang telah kau perbuat? Saya berbuat dosa Nabi, besar sekali dosa saya. Nabi, diampuni oleh Allah atau tidak? Allah Maha Pengampun. Tapi dosa apa yang kamu buat? Coba bilang dulu. Nak bilang juga sama dia, Nabi. Nangis dia sejadi-jadinya. Ya sudah, tunggu. Dosa apa yang kamu buat? Ceritalah dia. Tapi sebelum saya buat, kira-kira Nabi, dosa saya diampuni atau tidak? Iya, dosa apa? Kata Nabi. Coba cerita. Ceritalah dia ini. Itu cerita apa kata dia? Saya Nabi buat dosa baru-baru ini. Saya gali kubur. Saya gali kubur seorang perempuan masih gadis. Saya gali kubur. Lalu mohon maaf, saya setubuh dia. Padahal dia sudah mati. Saat itulah perempuan itu berbicara. Sudah mati, bicara dengan kehendak Allah. Wahai anak muda, apa engkau tak malu esok di depan Allah? Di situ sadar ya. Maka dia kuburkan lagi perempuan itu, pergi ke Rasulullah. Makanya menangis itu. Nabi dengar itu, nggak ada ampunan kepadamu, kata Nabi. Makin nangis anak muda ini. Itu kan keji ya. Keji. Maaf apa yang kayak Nabi kan orangnya aja saling berkasih sayang. Tapi sahabat Umar nak pernah lihat Nabi marah gitu. Umar itu orang yang tegas, keras,
Tapi kalau dia lihat Nabi marah, beliau kayak daun apa itu yang boleh sentuh dia turun bawah. Putri malu. Umar tuh begitu. Di depan orang selain Nabi, oh mana ada sini, kalau mau kalian berantem aja 10 orang, saya sendiri boleh. Tapi kalau lihat Nabi marah, beliau seperti daun putri malu tuh, tunduk. Lari anak muda itu, pergi ke tengah hutan, ke tengah padang pasir. Disitulah dia bermunajat, ya Allah, kalaulah Rasulmu saja sudah begitu, kemana saya lari ya Allah? Saya betul-betul bertaubat, saya tak mau buat lagi begitu, ampuni saya. Itu dosa paling keji, minta ampun sama Allah. Nabi sudah melepaskan lisannya bahwa perbuatan itu tidak diampuni Nabi, tapi dia lapor kepada Allah sehingga kalimat akhir dia bilang, ya Allah, siapa lagi saya pergi, Rasulmu sudah mengusir saya nggak tahu lagi kemana saya pergi, satu-satunya adalah kepadamu ya Allah, kau maha pengasih. Dia berdoa itu selama 3 hari 3 malam sehingga tidak makan, hampir mati. Udahlah, lebih bagus saya mati aja begini macam. Tiba-tiba di sisi lain Jibril turun dari langit, datang langsung berjumpai Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Gimana Jibril? Langsung aja Jibril bilang, Muhammad, sebenarnya yang beri ampunan itu engkau atau Allah? Muhammad, Allah. Jibril. Yang beri rezeki siapa Muhammad? Engkau atau Allah? Allah. Jibril. Yang kasih sayang engkau atau Allah? Allah. Jibril. Kenapa Jibril? Kenapa kau usir anak tadi? Dia itu sudah diampuni oleh Allah sejak tadi. Bayangkan, sejak tadi sudah diampuni dosanya oleh Allah. Panggillah, terkejut saya, minta maaf Jibril, kata Rasulullah. Ya udah, panggil. Sahabat cari anak muda itu, capek cari ke ujung kota nggak dapat. Kemudian ke dalam kota, di pasar nggak dapat. Tiba-tiba sahabat ambil inisiatif keluar kota cari. Dapatlah anak muda itu, hampir mati di tengah padang pasir, dalam kondisi kering, bibirnya kering, udah kering lah. Hai, bangun. Kamu dipanggil Nabi. Udah lemas ya, udah diangkat. Panggil Nabi, sampai di depan Nabi minta maaf. Inilah hebatnya Rasulullah. Seorang Nabi, pemimpin, kalau udah salah minta maaf. Kita Nabi bukan, Rasul bukan, ulama bukan, udah salah, nggak minta maaf lagi. Makin buat salah lagi, bagaimana ngancur. Itu Rasulullah, hebatnya Nabi gitu. Makanya sering ngaji, biar kita tahu karakter Rasulullah, kan gitu ya. Agar kita menjadikan Nabi sebagai pedoman, hidup lebih baik. Kata Nabi, mohon maaf ya, saya tadi udah salah jawab. Nggak apa-apa Nabi, udah ngomong itu, meninggal ya. Meninggal anak muda tadi, tapi meninggal dalam keampunan dari Allah. Itu enaknya. Makanya kalau kita berbuat dosa kepada Allah, ampunannya mudah. Allah sendiri yang bilang begitu. Fastaghfiruni aghfir lakum. Kau minta ampun kepada aku berikan ampunan. Selesai. Masalahnya kalau berbuat dosa dengan manusia, ini yang sulit. Misalnya saya contoh, saya hina ibu-ibu misal udah hitam, ngaji nggak mau misal kan, gini kan ibu sakit hati kan, sakit hati lah pasti. Cuman ketika sakit hati itu saya mau nggak minta maaf, itu nanti ditagih di akhirat. Nah inilah kejadian orang tadi yang disebut oleh Nabi tadi, mau masuk surga, sedekahnya banyak memang, puasanya sering memang, sholatnya nggak pernah putus-putus, tapi karena dulu pernah buat sakit hati orang, geser, masuk sana. Aduh ya Allah jangan ya, masuk kata Allah. Mana ada lagi kalau Allah bilang suruh masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Maka ibu-ibu sekalian, jangan pernah menyakiti hati orang. Tapi saya dihina, tunggu, biarkan. Tapi saya dihina lagi, tunggu. Ya sudah. Saya dihina-hina lagi, tunggu. Tegur sekali, jangan hina saya lagi. Dihina lagi, tunggu. Tegur kedua kali. Makin dihina, tunggu. Tegur ketiga kali. Makin hina juga. Ambil aja kayu, ya pukul aja terus dia. Udah dikasih nasihat, nggak mau. Kalau ada pot di samping, ambil pot, lempar ke dia. Kok emang bisa gitu? Bisa gitu.
Ya, begitu ya, begitu caranya. Makanya oleh karena itu ibu-ibu sekalian, ini antisipasi. Karena suatu saat akan pasti terjadi ya begitu. Jangan hina-hina orang. Saya kalau marah sama orang, tak pernah saya hina orang. Karena saya belajar dari ayahanda saya. Mana ayah? Ayah, saya belajar dari ayah itu. Ayah saya itu kalau benci sama orang, beliau udah diam aja. Saya belajar di situ. Ternyata saya dapati memang banyak sekali hadis yang mengatakan bahwa kita itu jangan menghina orang. Kalau dihina pun bersalah. Alah, nggak usah jauh-jauh lah. Rasulullah pernah nggak balas hinaan orang? Enggak. Yang pernah balas Aisyah. Aisyah tuh paling nggak suka kalau suaminya dihina. Itu wajar lah, kau perempuan ibu ya. Nabi sedang jalan berdua sama Aisyah itu di pasar. Ada Arab Badui lewat. Oh, Muhammad ibarat tuh Muhammad ini macam dihina. Mana ada lagi? Lontaran kalimat hinaan dari mereka ke Nabi satu, yang dibalas 3. Aisyah. Teringat kata Nabi, Aisyah, mahlan, pelan-pelan, jangan terlalu egois gitu deh. Kalau mereka menghina kita, balas saja wa iyyakum. Kamu gitu juga. Udah. Jangan lontaran satu kalimat hinaan satu dibalas 3. Bahkan ada 10 lagi. Nah, gitu ya. Nabi mengajarkan kita adab akhlak, kan gitu ya, Bu. Nah, ilmu yang seperti ini ada dalam pengaji. Nah, ada di rumah. Makanya kenapa dia tadi saya bilang, mengajilah sering-sering. Ya. Aisyah itu kalau udah marah merah. Kalau udah marah merah. Bilang merah. Saya sebut Humairah ya. Ini merah di situ. Pernah cemburu beliau itu. Salah tanya, wahai Rasulullah, engkau punya banyak istri mana yang paling kau cintai? Tak ada lain. Saya Khadijah. Merah mukanya. Kenapa kau merah muka? Kenapa Khadijah Nabi itu? Baru Nabi bilang, hai Aisyah, kalau bukan karena Khadijah, Islam ini tidak ada. Kalau bukan karena Khadijah, engkau dan aku tak akan pernah menikah seperti ini. Khadijah lah orang yang paling ku sayang gitu. Sebab memang Khadijah sejak dulu dia orang kaya ibu. Orang paling kaya di Mekah. Tapi untuk Nabi semua duit dikasih itu. Kasih. Makanya Khadijah ini banyak sekali perannya untuk Rasulullah. Ketika Nabi baru turun dari Gua Hira itu, kan Nabi waktu itu kan terima wahyu. Badan Nabi begini, bergetar. Dari gunung sampai turun ke bawah begini tu. Kata Nabi, Khadijah, mana selimut, saya mau tidur sebentar. Khadijah tahu kondisi itu. Karena beliau pernah baca. Beliau tu sering baca. Khadijah itu lagi duduk sendiri, dia baca kitab Taurat dulu, bukan Taurat sekarang. Dia baca, ini kayak biasa kalau kondisi begini, itu ada sesuatu yang terjadi. Maka beliau pergi ke pamannya, lapor. Rasulullah begini, Muhammad begini, itu apa itu? Oh, itu tanda Jibril dah sampai. Banyak kisahnya itu. Sampai beliau pernah bilang, Rasulullah, habis sudah uang saya, ku berikan untuk Islam dan untukmu wahai Rasulullah. Tinggal satu yang masih ku jaga baik-baik. Kalau kau mau pun silahkan ambillah. Nah, apa? Yang penting untuk Allah dan Rasulnya, untuk suamiku itu. Apa itu wahai Khadijah? Tubuh saya itu. Inilah barang berharga yang sisanya. Kalau kamu ambil aja. Mau kemana saya bawa? Aku bawa wahai Khadijah. Ambil aja tubuh saya Rasulullah, taruh aja di lubang jalan. Nanti kalau ada orang mau jihad, taruh saja saya di situ. Kalau ada jihad, dulu kan orang mau jihad tuh kan ada lubang-lubang jalan tuh. Taruh aja saya di situ ya Rasulullah. Kadang nanti orang mau jihad lari-lari semangat, jangan sampai meninggal di lubang. Belum meninggal sana, ada meninggal situ. Taruh aja saya di situ. Waktu bilang begitu menangis Rasulullah. Ya, itu kisah Nabi Muhammad. Dan Nabi senang. Baru meninggal Khadijah, Nabi pernah tidur di sisi Aisyah. Aisyah sedang duduk. Nggak sengaja Nabi arahkan tangan begini. Nabi mimpi itu. Nabi dada ke seseorang. Sehingga bangun, Rasulullah, kau mimpi tadi ya? Iya. Kepada siapa? Aku lihat Khadijah dalam surga. Di dada Nabi Muhammad. Ya, itu. Mana ada lagi? Merah lagi lah.
Merah lagi dah Aisyah. Dan kita jangan ikut begitu. Masa udah hitam. Orang biasa merah itu yang putih. Tapi alhamdulillah ternyata yang masuk surga bukan kalangan orang putih saja, yang hitam juga mah. Nah, itulah rahmat Allah, Ibu ya. Nggak ada yang putih-putih masuk dulu surga, nggak ada. Nah, ibu-ibu sekalian, itulah contoh kecil yang Nabi sebut tadi. Ada kasus nanti di akhirat masuk ke surga, tiba-tiba udah masuk ke neraka sebab masih ada catatan amal, Bu. Nah, kalau Allah udah kasih ampunan semua, dikasih semua. Kata Allah, kamu masuk surga ya? Iya. Coba lihat catatan itu. Mana ya Allah, dilihat. Menghina tetangga di sampingnya dengan kalimat bodoh. Nampak itu kan? Nampak nanti di akhirat. Habis itu apalagi? Mencuri makanan bohlu saat arisan tanpa izin. Tanpa izin makan bohlu. Itu tercatat. Yang punya rumah marah-marah, udah saya buat capek-capek, hilang setengah, bukan sebiji, hilang setengah, hilang. Hati-hati, jangan pernah buat begitu. Jadi gimana ya Allah, minta maaf sama yang punya bolu itu, maafkan saya, kita jumpa nanti. Bisa ibu-ibu punya tetangga, nanti jumpa lagi di akhirat. Aduh, minta maaf ya, bolu udah saya ambil. Lalu Allah berikan dua pilihan waktu itu. Nanti dikasih dua pilihan. Kamu mau maafkan dia nggak? Saya kasih dua pilihan. Kalau kau ingin maafkan dia, aku berikan kau ganjaran yang banyak. Ya, kalau kau pun tidak memaafkan dia, itu hak kamu. Ya, itu tergantung orang yang kita hina nanti di akhirat. Jamin main itu. Ya, gitu ya, Ibu ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Nanti ada kasus orang sikit lagi masuk neraka itu. Kakinya hampir melangkahi pintu neraka. Faisbiqu alaihi kitab. Datanglah kitab Yusuf. Ya, ini kita mau baca. Kita mau lihat apa sih yang pernah diperbuat oleh orang ini. Yang tadi sudah saya cerita, ingin masuk neraka, lalu fayadkhuluha, lihat amal baru, masuk ke surga. Sikit lagi masuk neraka, udah digeser ke sana. Masuk surga. Ini yang enak. Ini yang nikmat. Alhamdulillah. Nah, ada istilah masuk surga keluar lagi. Yang ada masuk neraka keluar. Nah, itu ada. Khusus umat Muhammad. Ya, ini enak-enaknya umat Muhammad. Nah, sekarang kita sedang maulid kan? Sering-sering ingat Nabi Muhammad. Yang ada orang neraka keluar masuk surga. Yang tidak ada orang dalam surga keluar. Nah, ada lagi itu. Itu udah permanen di sana. Selama-lamanya. Kalau masuk surga. Kalau enggak gimana? Tapi kan saya umat Muhammad dulu. Ayalah umat Muhammad. Tapi kan di neraka ya balik 10.000 tahun dulu. 10.000 tahun dulu. Hidup ibu-ibu paling lama atau kita manusia 100 tahun. Hidup di neraka 10.000 tahun, 20.000 tahun. 20.000 tahun. Lama itu. Api neraka jangan ibu-ibu kira kayak korek yang kami hisap rokok atau ada. Enggak ada begitu api neraka. Andai api neraka turun ke bumi, bumi ini hancur. Nanti kita ceritalah. Di pertemuan yang keempat kita mau cerita, mau jalan-jalan masuk neraka. Nanti saya cerita. Memang Teguh dah pernah masuk? Enggak. Saya mau cerita sebagaimana Nabi dulu jalan-jalan ke neraka. Saya kasih tahu. Nanti kita cerita. Nggak tahu gimana rasanya neraka. Sudah kan? Apa sih amalan orang yang nanti ketika ingin masuk neraka, tiba-tiba dia masuk ke dalam surga? Sama kasusnya. Yaitu karena dulu dia pernah membantu orang lain. Dulu dia pernah membuat orang lain menjadi baik. Dulu dia pernah berkasih sayang kepada sesamanya. Itu dia. Meminta pahala yang banyak pada Allah, insya Allah Allah kasih. Meminta ampunan sebagai apapun dosa yang kita punya kepada Allah, Allah juga berikan. Tapi yang manusia ini payah. Maka kata Rasulullah, khairun nas anfa'ahumun nas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang pernah berbuat manfaat kepada manusia lah. Oke, contoh ini seperti Walidi hari ini. Ini sedang berbuat kebaikan kepada manusia. Saya bisa nggak Tengku? Bisa.
Oh iya, saya ingat pertemuan kita kemarin kita bahas tentang seorang yang kaya, kelompok yang kaya, lalu sahabat bukan iri sebenarnya, kalau bahasa kita iri. Tapi sahabat kayak, aduh kok gitu kali ya, kami bisa nggak? Ibu masih ingat pelajaran kita yang kemarin? Ada yang hadir? Ada? Saya cerita lagi. Kadang-kadang kan orang curhat, oh gimana, kami mau buat baik, duit nggak ada, mau sedekah pun nggak ada. Gimana, tunggu kami nggak ada ilmu, rencana mau ngajar, ilmu pun nggak ada. Apa yang bisa kami harapkan? Banyak, kata Rasulullah. Kelompok sahabat itu kan datang ke Nabi, zahaba ahli duthur bil ujur, datang. Nabi, gimana? Begini Nabi, kami sebenarnya gimana Nabi ya? Ada kelompok kami orang kaya Nabi. Dia itu enak sekali, duitnya banyak, sedekah tuh kemana-mana enak. Kami mau sedekah gimana Nabi? Duit nggak ada. Kata sahabat, mau sedekah gimana? Duit nggak ada. Yusalluna kama nusalli, orang kaya itu sholat sama juga kami sholat. Wa yasumunu kama nasumu, mereka puasa, kami puasa juga. Tapi kelebihan mereka Nabi, mereka ada duit, kami orang jangan kan kasih duit ke orang, kami aja perlu duit. Gimana Nabi? Ya, baru Nabi bilang, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun," kata Nabi. Sedekah itu nggak mesti ada duit, kata Nabi. Ya, ini dia. Tapi ada duit sedekah itu. Nah, terus gimana juga? Ada memang sedekah tanpa duit? Ada, kata Nabi. Inna lakum likulli tasbihatin sadaqah, kata Nabi kan. Kamu kalau kirimkan pahala ke orang dengan baca tasbih, itu sedekah juga. Misalnya ibu-ibu kan ada, misalnya ibu-ibu kan punya ibu dulu, udah meninggal. Saya mau kasih pahala sedekah lah untuk ibu saya. Baca aja subhanallah. Subhanallah, bihamdi, subhanallah, azim, subhanallah. Itu sedekah. Aduh, saya mau kasih duit Tengku Habibie. Ada duit, kirim aja sedekah lewat subhanallah. Nah, gitu aja. Niat untuk Tengku Habibie kasih sedekah itu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallah sedekah. Tapi jangan kepada saya masih hidup. Orang yang mati yang perlu. Yang perlu. Oh gitu, kata sahabat. Enak sekali. Ya begitu kata Nabi. Ada lagi Nabi? Ada. Likulli tahmidatin sadaqah, kata Nabi. Kamu ketika ucap alhamdulillah, sedekah juga. Habis makan, oh alhamdulillah, enak kali kuahnya. Ya, sedekah. Baca Fatihah kan alhamdulillahnya. Niatkan, kirimkan ke ayah yang ada lagi, emak nak ada lagi. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedekah. Oh gitu kata sahabat. Ada lagi Nabi? Ada kata Nabi. Banyak. Walikulli takbiratin sedekah. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, sedekah. Nanti waktu ngaji dah ngantuk, Allahu Akbar dengan ngantuk lagi. Niat baik, sedekah. Allahu Akbar itu banyak. Allahu Akbar dalam solat namanya takbiratul ihram. Allahu Akbar dalam umrah dan haji namanya talbiyah namanya. Yang lagi demo itu apa tuh? Allahu Akbar itu versi apa tuh? Lagi demo banyak-banyak Allahu Akbar, hancur mereka misalnya. itu Allah, itu takbir biasa. Allahu Akbar dalam memanggil orang sholat namanya azan. Nah, itu beda-beda. Ada lagi Nabi? Ada. Ini yang paling enak. Ada lagi? Ada. Wa'mur bil ma'rufi sadaqah. Kamu memerintahkan orang dalam kebaikan, itu juga sedekah. Yuk sholat yuk, ngaji kita yuk. Di mana ngaji? Di Dayah Walidi. Ada siapa situ? Ada Koyobi. Ayo. Nggak ada duit saya. Ada duit gitu. Kasih itu. Kok sikit kali? Ambil aja dulu. 5.000. Udah berangkat dia itu. Nah, dia melangkahkan kaki ke sini, itu udah termasuk ibu-ibu dapat sedekah, pahala sedekah. Enak kan? Nggak perlu ada duit. Cuman setelah ngaji saya bilang begitu, janganlah nggak ada sedekah lagi dengan duit, kasih juga. Kita kan perlu makan juga. Kasih. Begitu ya.
Ya, jadi begitu ya. Itulah sedikit penjelasan tentang orang tadi itu. Maka waktu dilihat, ya Allah senang sekali saya pada masuk neraka. Ditolak malaikat, bang, oh gimana? Nggak ada masuk neraka bang, senang. Oh enak sekali, bahagia dan senang. Waktu masuk surga, nanti kita cerita lagi lah tentang surga. Ada waktu untuk surga. Jalan-jalan ke surga, jalan-jalan ke neraka. Saya pernah bahas itu ibu-ibu. Dulu saya ngajar kitab Ya Waqid. Saya bahas tentang jalan-jalan ke surga. Senang jamaah itu, senang tersenyum-senyum. Ada yang keluar air mata. Waktu udah masuk neraka, nggak ada lagi. Udah kadang ada yang ngaji, ada yang enggak. Karena neraka itu mengerikan gitu. Nabi aja waktu masuk situ minta, ya Allah janganlah nanti ya Allah kau berikan neraka untuk umat saya. Nabi itu mana-mana ingat kita. Ya. Maka berbuatlah kebaikan untuk orang lain. Selama kita berbuat kebaikan untuk orang lain, selama itu jugalah apabila kebaikan itu masih dipakai oleh orang lain, para ibu-ibu masuk. Contoh saya mau bilang, misalnya walidi rusaklah ini kipas angin misalnya, kasih sedekah ke sini, buat kebaikan. Selama angin itu berputar untuk mengenai kita semua bersama, itu sedekah, itu berbuat baik untuk orang lain. Meninggal ibu-ibu, kipas angin itu dipakai, pahalanya masuk. Ini enaknya. Kata Nabi kan, idza mata ibnu Adam, kalau udah mati manusia, semua terputus kecuali 3 kan? Ibu sering dengar hadis ini kan? Salah satunya adalah sadaqatin jariyatin. Sedekah jariyah. Ini kan nggak ada kipas angin kan? Nah, belilah satu. Biar nggak gini-gini lagi. Ya ibu ya. Ya kan? Nah, ayo siapa mau beli kipas angin satu? Taruh di ujung satu. Ingat ibu ya, Allah itu akan menghargai apapun sekecil apapun yang kita punya. Faman ya'mal mithqala dzarratin. Kayak gitu ya. Barang siapa yang melakukan kebaikan walau sekecil apapun segini, dibalas oleh Allah. Kipas angin itu nggak segini. Pahalanya super banyak. Selama masih ada pengajian kipas itu berputar, selama itu pahala ibu-ibu masuk. Udah? Nah, nanti beli kipas angin. Ya, ibu-ibu ya. Ayo siapa mau beli? Tapi jangan lomba-lomba beli kipas angin. Saya tunggu kipas angin di ujung sana. Saya kipas angin juga tunggu. Jangan banyak-banyak. Yang lainnya jangan kipas angin. Risol, kue, aqua. Apalagi ibu. Kalau bisa saya sekali mimi Aceh itu boleh juga. Gitu ya. Nah kan panas dulu kan? Ya, makanya beli kipas angin. Nanti pulang dari sini rapat beli kipas angin satu. Ya, bilang sama walidi atau bilang sama Allah, ya Allah, ku belikan kipas angin untuk jamaah saya ya Allah. Tolong ya Allah, berikan pahala sebanyak mungkin. Dikasih, tenang aja. Dikasih, Allah tuh Maha baik. Ya. Tapi jangan sombong ya. Yang penting beli. Kipas angin jangan sekali pakai rusak. Yang mahal sedikit. Ya harga berapa kipas angin itu? Yang standar lah. Berapa, Bu? 300 boleh, 600. Tunggu, saya nggak mau 600, mau 2 juta. Bagus lagi. AC, mana mungkin pakai AC di sini? Pasangin aja. Nah, ingat ya, khairun nas anfa'uhumun nas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang berbuat sesuatu yang baik bagi manusia lah. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad. Paham ya, Bu? Paham kan? Nah, oke. Saya tutup sampai sini pengajiannya. Nanti saya serahkan ke Tengku Fahri. Nah, nanti saya serahkan beliau. Ibu-ibu mau tanya, silakan tanya. Sebelum ada sesi tanya jawab, saya ingin simpulkan dulu bahwa kajian kita hari ini itu saya ingin sampaikan ke ibu-ibu. Pertama, ngaji itu jangan putus-putus, ngaji terus, karena disitulah ibu-ibu diberi oleh Allah kelebihan banyak. Bahkan kalau mati pun dalam keadaan mengaji, dikasih oleh Allah pahala syahid. Itu dia. Ya kan? Kok hebat kali itu ya orang ngaji? Hebat. Siapa yang lebih dulu hidup? Nabi Adam atau Iblis? Iblis.
Siapa dulu yang lebih dahulu hidup? Nabi Adam atau malaikat? Malaikat. Tapi Allah cerita tentang Nabi Adam. Mu'allama Adam al-asma'a kullaha, kata Allah. Aku ajarkan Adam tentang ilmu. Adam, sini Adam. Gimana ya Allah? Aku ajarkan kau ilmu. Diajarkan sama Allah ilmu. Itu namanya Adam bumi, ini bulan, ini gelas. Diajarkan sama Allah. Ketika sudah habis ilmu diajarkan oleh Allah itu, maka Allah kumpulkan malaikat. Malaikat kumpul semua itu. Ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Adam, ya Allah, labbaik ya Allah. Kau sampaikan apa yang sudah aku sampaikan padamu tentang ilmu. Disampaikan sama Nabi Adam. Hai malaikat, ketahuilah bahwa di sana matahari, di sini bulan, itu bintang, ini alam semesta, ini gelas, itu piring. Jelaskan semua. Hebat kata malaikat ya, makhluk baru hebat. Nabi Adam makhluk baru hebat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Itu jawaban malaikat waktu lihat Nabi Adam. Super hebat Nabi Adam. Itu kalimat malaikat, ya Allah, kami nak ada ilmu ya Allah. Kalau begitu kata Allah, sujud depan Nabi Adam. Coba bayangkan, makhluk baru hanya diberi ilmu, seluruh malaikat yang sudah lama diciptakan sujud. Berarti ilmu itu bisa membuat derajat orang tinggi di sisi Allah. Nah, itu namanya. Makanya perlu nutut ya. Semakin banyak ibu-ibu nutut ilmu, derajat ibu-ibu semakin tinggi di sisi Allah, bukan sisi manusia. Jangan harap ngaji minta perhatian orang, enggak ada. Minta perhatian Allah aja. Nah, ngaji terus ngaji. Illa iblis aba wastakbar, kata Allah dalam surah Al-Baqarah. Kecuali iblis enggak mau sujud. Iblis, ya Allah. Kenapa enggak mau sujud? Ya, mana mungkin saya sujud ya Allah, kan lebih dulu saya buat. Allah, engkau buat saya dulu. Nabi Adam kan makhluk baru. Tapi kau melanggar perintah saya, iblis. Ya, gimana lagi? Iblis. Gitulah jawaban iblis. Turun kau iblis, turun. Jangan hidup lagi di surga. Turunlah iblis. Sebelum turun dia berdoa, ya Allah, kau boleh turunkan aku. Memang sombong kali iblis. Allah dilawan dia. Kau boleh turunkan aku, wahai Tuhanku. Kau boleh turunkan aku, tapi ku minta biar kau berikanlah kekuatan pada diriku. Aku ingin menyesatkan seluruh hamba-hambamu. Dikasih oleh Allah kekuatan. Nanti ada orang tanya, kok dikasih ya? Saya kan nggak dikasih. Sengaja Allah kasih. Allah ingin lihat keseriusan hamba dalam beribadah ketika melawan godaan-godaan sengaja Allah kasih. Gitu kan? Tapi kata Allah, hai iblis, kuberikan kekuatan kepadamu bahwa kau hidup selama-lamanya sampai akhir zaman. Itu kekuatan dari Allah untuk iblis. Tapi ingat, orang yang beriman kepada aku, kau tidak akan bisa menggodanya. Siap ya Allah, turun dia. Maka terjadilah pembunuhan pertama di bumi, yaitu tragedi Habil dan Qabil. Nah, itu dia yang main. Nah, apa ibu-ibu dari rumah tadi nggak ada, waktu kesini nggak ada dapat godaan syaitan? Dapat juga. Aduh, ada ngaji, mau tidur, ya kan? Itu ada itu nggak tidur coba? Udah sampai di sini harus Bismillah, harus pergi. Nggak mau saya nggak ngaji, harus ngaji. Apa kira-kira waktu udah niat begitu iblis menyerah? Enggak. Sampailah di majelis begini. Dah, tunggu Abi udah lama, capek-capek udah mandi, udah pakai lipstik, udah kesini, nggak datang juga dia. Itu loh, udah begitu iblis sudah sam. Kemudian ketika itu ibu-ibu bilang, saya nggak boleh bilang Mangku Abi begitu, harus bersabar, tunggu guru, harus duduk. Apa kira-kira iblis menyerah? Enggak. Kata iblis, nggak apa-apa lah, ngaji aja kamu, nanti tidur. Untung hari ini panas. Kalau hujan mana ada yang tidur di pojokan. Ya kan? Lalu kita buat tekad, nggak mau tidur, harus ngaji, dengar guru mengajar pengajian. Apa iblis menyerah? Enggak juga. Ya udahlah, dengar aja lah, yang penting menghayal. Begini dia duduk lihat guru. Guru itu pun tertarik, ini kayak serius sekali ibu ini. Padahal pikirannya entah kemana-mana, PLN belum bayar, mobil kredit. Pikir mobil kredit belum bayar.
Tapi ibu-ibu, itu semua cobaan dari Allah. Kalau ibu-ibu bisa melewati itu sukses, Allah kasih pahala ya. Paham ibu ya? Nah, ngaji terus ngaji. Itu yang pertama. Yang kedua, beribadah kepada Allah, sering berzikir. Untuk hidup, hati ini hidup. Kalau hati ini hidup, kita meninggal pun enak. Ya, bagaimana cara hidupkan hati? Mulai dari menuntut ilmu. Kemudian setelah menuntut ilmu diamalkan, jangan ngaji-ngaji aja. Tadi Ketua Abi bilang apa? Dibilang bahwa kita menuntut ilmu, sering beribadah, lakukan sikit-sikit. Ya, gitu ya. Insya Allah, kalau hati hidup, malaikat maut datang pun enak. Dia datang pun minta izin, maaf ya hamba Allah yang salehah, saya mau tarik nyawamu. Ya, tarik sikit-sikit, tarik. Enak halus. Hai sakit sikit nak apa? Ya, tarik. Tapi kalau nggak pernah ngaji nggak pernah sholat, nggak mau, jadi penyakit di kampung. Ya kan? Hina orang, tetangga sakit gara-gara dia, tetangga meninggal gara-gara dia juga. Sehingga masuk kasus berita, seorang tetangga meninggal karena dihina. Orang meninggal karena dipukul, dibunuh, ini nggak dihina, meninggal ya. Itulah makan hati kan. Nggak tahu, banyak kali kasusnya. Maka oleh karena itu jaga baik-baik. Malaikat datang, ini dia nih penyakit paling berbahaya, kata malaikat. Nggak ada salam, nggak ada apa-apa, ada minta izin, tarik terus, dari tarik masukin lagi nyawa kita. Apa nggak sakit tuh bu? Ditarik, dimasukin lagi nyawa kita, ditarik lagi, wah udahlah, rusak kita, sakit. Jangankan kita yang sakit mengalami mati, Rasulullah saja ketika beliau sakratul maut, beliau bilang, Jibril sakit sekali ya, ibarat tubuh saya ditusuk 300 pedang. Ditusuk 300 pedang. Itu Nabi Muhammad. Nah, apalagi kita, Nabi bukan, Rasul bukan, orang soleh pun bukan. Nah, tapi ingatlah, minta pada Allah, sering ngaji, ya Allah, Allahumma hawin alaina fi sakaratil. Nah, itu sering baca doa itu ya. Ya Allah, ringankanlah sakratul maut saya. Ya, dah habis. Saya ada janji sama Walidi jam 4:30 berangkat. Nah, ini ada waktu setengah jam. Kalau ada tanya jawab, silahkan ditanyakan. Baik, saya pulangkan ke Teguh Fahri. Baik, kami berikan kesempatan 20 menit ya. 20 menit. 20 menit waktu untuk kita semua. Yang mau bertanya boleh tunjuk tangan, nanti diantarkan ke ibu-ibu, ataupun yang nggak berani bertanya boleh via jalur pribadi 082351915386. Atau tulis kertas. Tulis di kertas boleh. Nah, ini kan ada buku, tulis kertas. Nanti sampaikan ke Fahri. Nah, boleh. Sambilan nunggu pertanyaan lain, yang lain tulis saja kertas kalau nggak berani tanya. Waalaikumsalam. Baik. Baik. Ada sahabat Nabi datang kepada Rasulullah kan. Nabi, saya bingung Nabi. Kenapa bingung? Nabi, saya mau masuk surga, tapi tolong kasih jaminan kepada saya. Terus gimana kata Nabi? Gini. Ara'aita idza salaitul maktubah wa sumtu ramadan wa halaltul halala wa haramtul harama wa lam azid zalika syai'an. Adkhulu jannata ya Rasulullah. Gini Nabi, saya mau tanya, saya ini kalau sholat, insya Allah saya sholat, saya lakukan sholat Nabi. Puasa begitu juga, kalau udah sampai perintah saya puasa Nabi. Wa haramtul harama, dan ketika Allah mengharamkan saya atas segala sesuatu, saya haramkan.
Ketika Allah menghalalkan suatu atas saya halalkan, nggak saya ganti-ganti, yang halal-halal, yang haram-haram. Walam ajid zalika syai', saya nggak akan tambah itu. Walau haram-haram, halal-halal. Saya mau tanya Nabi, ada khulul jannah ya Rasulullah, kira-kira kalau saya buat begitu, saya masuk surga nggak Nabi? Dia mau tanya sebenarnya, dia ingin berbuat takwa kepada Allah. Ya. Nabi simpel jawabnya, singkat. Naam, kata Nabi. Ya, kamu insya Allah masuk surga. Nah, sholat, apalagi itu? Puasa yang sudah dihalalkan Allah dihalalkan, yang sudah diharamkan Allah ya harus diharamkan, jangan diganti. Sekarang kan diganti, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Mana contohnya? Uang korupsi. Ada orang bilang kalau ingin korupsi, biar halal korupsinya, 2,5% kasih zakat. Kasih fakir miskin itu ya. Iya begitu. Hah? Nah itu dia. Maka kalau ingin jadi orang bertakwa, begitu caranya. Al-imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Kalau ingin jadi orang bertakwa, kata ulama, haruslah selalu mengerjakan perintah Allah, menjauhi segala larangan. Udah selesai. Allah suruh sholat, Allah suruh puasa. Nah itu, insya Allah jadi orang bertakwa. Hati-hati. Kalau nggak jadi orang bertakwa, nanti ribut hidup di akhirat. Ribut kita hidup di akhirat. Karena kita hidup sendiri. Anak entah kemana, dulu ayah namanya. Wattaqu yawman la yajzi walidun aw walidihi syai'a. Kata Allah, takutlah kamu di mana suatu saat akan hidup seorang diri di akhirat. Tidak akan ada saling bantu-membantu antara anak dan ayah dan hidup sendiri. Maka banyakkan amal. Nah itu dia ya. Sudah. Yang kedua, istighfar yang paling terbaik, yang terbagus itu kalimatnya, lafadznya. Lafadz istighfar yang paling baik adalah lafadz istighfar yang begini, yang ada tulisan begini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjang kali itu. Itu kalimat istighfar yang terbaik. Tapi posisi istighfar yang terbaik, ini posisi tadi kalimat istighfar dengan penuh penghayatan, walau hanya kalimat astaghfirullahaladzim. Dah. Ya. Kalau ingin cari lafadz istighfar terbaik, yang tadi yang panjang tadi. Kalau ingin lihat situasi dan kondisi terbaik saat istighfar, ketika ikhlas, tutup mata, hayati, dan renungkan tentang diri yang banyak salah, lalu mengucap astaghfirullahaladzim, itulah yang suasana terbaik dalam istighfar. Nah, gitu caranya. Ya, tutup mata, rasakan kesalahan diri kepada Allah. Ibu-ibu kalau berdoa itu jangan langsung, nggak ada adab. Kalau berdoa itu puji Allah dulu, puji Nabi, habis itu hinakan dirinya, itu cara berdoa yang baik. Saya selalu sampaikan ke jemaah saya yang ada di Aceh Besar, di Banda Aceh. Jangan minta doa itu macam orang tuntut, ya. Habis assalamualaikum, ya Allah, jangan lupa mobil. Ya. Bilang lagi sama Allah jangan lupa, dikira Allah itu lupa. Nggak ada adab begitu. Allah itu suka dipuji. Coba lihat ya. Ibu-ibu kalau ingin minta doa, minta sebanyak mungkin, tapi puji dulu Allah. Bilang, ya Allah kau maha pengasih, kau maha penyayang. Kemana lagi ya Allah kami pergi? Engkaulah Tuhan satu-satunya. Kami pun pergi ke barat, nak ada yang bisa memberikan kami rezeki. Puji Allah itu sebanyak. Setelah itu puji Rasulullah. Ya Allah, aku rindu kepada nabimu lah yang telah memberikan kami jalan kepadamu. Nah, itu puji. Setelah itu, hinakan diri serendah-rendahnya, sehina-hinanya di depan Allah. Terserah kalimatnya apa. Bilang, ya Allah, saya orang banyak berdosa. Saya tidak tahu besok mungkin saya buat dosa. Pagi saya buat dosa. Engkau maha tahu, ya Allah, aku manusia biasa. Itu, hinakan serendah-rendahnya. Setelah itu barulah isi doa. Ya Allah, tolong ya Allah, saya mau ngaji, nak ada mobil, perlu Innova 1.
Boleh kita minta? Boleh. Allah itu kan maha pemberi. Masalah, udah kita minta, nunggu nggak dikasih. Gimana? Allah itu nak ada istilah nak dikasih. Karena Allah sendiri yang bilang, ud'uni astajib lakum. Doa kepada aku, ini saya aku kabulkan. Cuman Allah ini maha baik, ibu-ibu. Saat kita minta air pada Allah, contohnya air ini, Allah nak kasih air ini. Jangan, aku tahu yang terbaik untukmu, kata Allah. Ini dikasih sama Allah. Ya kan, bagus juga. Begitu juga saat minta mobil. Minta mobil dalam setiap doa 100 kali. Isinya mobil semua. Kalau enggak mobil Nova ya bolehlah Avanza aja ya Allah. Ternyata nak dikasih Allah. Itu enggak ada istilah nak dikasih kayak tadi air tadi. Tapi semakin kita minta, mobil pun semakin tidak diberi. Dosa kita dikurangi. Ya, kan enak juga itu. Ya kan? Dosanya 1000%. Tapi kalau minta mobil terus, Allah nak kasih. Dosa sikit-sikit hilang. Coba misalnya ini, saya mau tanya jujur. Allah kasih mobil Rubicon itu yang harga berapa miliar? Berapa miliar? Hah? 2 miliar. Ini contoh ya. Dikirim dari langit mobil 2 miliar yang Rubicon itu, yang kalau kita jual bisa beli bakso satu kampung. Itu ditaruh di situ. Lalu Allah bilang, mobil sudah ada di depan, mau pilih mana? Dosa kamu saya ampuni atau mobil? Pilih. Dosa kan? Itu apa mobil? Gitu kan? Jadi Allah maha baik, tidak ada istilah. Makanya saya sambungkan tadi pertanyaan ibu tadi. Minta ampun pada Allah itu istighfar. Sebelum minta sesuatu, minta ampun. Istighfar boleh, pakai bahasa sendiri pun boleh. Ya Allah ampuni dosa saya, itu istighfar juga. Paham gue? Baik. Coba Ibu Fahri. Nah, ada lain? Ya, silakan tanya. Waalaikumsalam. Sebagai manusia biasa itu muncul sifat ria, muncul sifat puji gitu. Ya, baik. Udah sholat kita rajin, udah ngaji pun rajin, sedekah pun rajin, tiba-tiba timbul sifat ria. Ya gitu kan Bu ya? Ya Bu, pernah nggak ibu-ibu misalnya ada celeng lewat di depan, lihat dulu samping. Waktu lihat itu, ini nggak pas 5.000 lagi rame deh. Ambil terus 100.000. Besok pura tanya, tadi kita di mana tinggal? Dia keluar itu duit 100.000. Itu ria. Sekarang pertanyaannya, tunggu gimana sih cara menghindari ria itu? Cara menghindarinya, pertama, perlu adanya pengajian tentang hati. Itu ria itu muncul karena hati sedang rusak. Cara memperbaikinya sama seperti motor yang rusak. Dikendalikan, diservis, hatinya diservis. Pakai apa? Pakai ilmu tasawuf, ngaji tasawuf. Salah satunya ajaran tasawuf adalah jangan berbuat ria. Kalau kita ria, pahala hilang. Jangan berbuat sombong. Kalau sombong itu nanti kita dimurkai Allah. Jangan berbuat dengki. Kalau kita berbuat dengki nanti semua kebaikan kita dihapus Allah. Itu salah satu ajaran tasawuf. Ngajilah sering-sering begitu. Ilmu itu masukkan ke sini. Barulah besok waktu keluarin 100.000, nggak ada lagi ria. Langsung aja. Ya. Enak kan? Saya gitu juga dulu. Kita semua pernah gitu Bu ya. Pernah ria sedikit kan? Sedikit aja boleh lah. Dulu. Tapi saya belajar tasawuf, saya belajar tentang ilmu hati dulu sama ayah saya. Ayah saya kalau udah ngajar tuh duduk, nggak ada gerak-gerak, macam saya gerak-gerak. Beliau ngomong terus, orang kalau udah ngomong anak kecil diam, nggak ada yang nangis. Entah ilmu apa dipakai sama ayah saya tuh. Kadang-kadang perlu juga ilmu gitu, biar kalau kita ceramah diam semua. Tapi salah baca, diam dah tidur semua. Bukan diam dengar, diam tidur. Begitu ya. Jadi saya belajar ilmu hati. Saya lihat bagaimana tingkah laku sehari-hari ayahanda saya itu. Beliau nak pernah balas orang kalau dihina, beliau duduk, beliau selalu muji orang. Beliau itu
selalu menerima semua orang, mau preman dia terima, mau orang politik datang dia terima. Dari situ kami belajar. Itu namanya ilmu tasawuf. Intinya ngaji, banyak ngaji agar ini hilang sikit-sikit, rianya hilang, sombongnya hilang, dengkinya hilang. Ya, Bu ya. Dah, yang lain? Oh ada, baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosa lagi. Baik. Dulu orang yang pernah begitu, pertanyaannya begini. Bagaimana hukum atau pandangan Islam terkait seseorang yang dia itu Islam, habis itu masuk Kristen, habis itu masuk lagi Islam, awal dan Islam lalu masuk ke Kristen misalnya. Itu hukumnya beda dengan orang yang dulunya Kristen masuk Islam balik lagi Kristen. Kafir lah kalau bahasa kita hari ini. Coba saya buat dua analogi ya, dua contoh. Kasus yang pertama, orang kafir masuk Islam balik lagi kafir. Kasus yang kedua, orang Islam dia masuk kafir langsung ke Islam. Nah, yang boleh dibunuh itu yang ini. Nah, ini. Karena dia mengolok-olok. Nih, olok-olok. Wah, kutungku kejam kali dong. Emang begitu kata Nabi? Kata Nabi, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya ini diperintahkan Allah untuk membunuh orang yang olok-olok sehingga dia mau bersyahadat dengan benar. Ini dia. Nah, itu dia. Adapun orang yang seperti ini yang tadi itu, yang dari kafir dia Islam lalu kafir, ini ada di masa Nabi dulu, namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu kalau udah jauh dari Nabi kafir ya. Kalau udah dekat-dekat sama Nabi udah Islam lagi. Abu Sufyan. Tapi Nabi nggak melarang itu. Tapi akhirnya Nabi memberikan pelajaran. Abu Sufyan itu kan saudara dekat Nabi. Waktu Nabi sampai ke kota Mekah itu, Nabi kan 10 tahun di Madinah. Nabi ajak 100.000 orang, ayo kita masuk Mekah. Masuk Mekah semuanya. Sekitar 120.000 orang masuk. Orang Mekah itu dah tersudut, kafir Quraisy itu ada di pojok dia. Kata Nabi, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, kami datang ke sini bukan untuk berperang, kami ingin melakukan haji di sini. Maka kami tidak mau perang dengan kalian. Kalian seperti mana biasa. Dan khusus untuk Abu Sufyan, jangan menyentuh dirinya, biarkan dia di situ. Khusus disebut oleh Nabi. Nah, biarkan dia di situ. Nah, maka itu nak masalah seperti adik tadi kan, nak masalah. Kalau kafir Islam lalu kafir lagi, itu nak masalah. Yang masalah yang ini, ya Islam kafir Islam. Jangankan Islam ke kafir lalu Islam lagi, Islam ke kafir suruh taubat kalau dia mau, murtad itu boleh juga. Kok dibunuh kejam kali dong. Kalau enggak begitu dia akan merasuki ke orang lain, bahaya itu. Enggak boleh dibunuh tunggu. Gimana juga diasingkan ke hutan. Silahkan lah, asingkan ke hutan, jangan tinggal di kampung. Jangan tinggal di Langsa. Kalau ada gunung di Langsa, bawa helikopter taruh di situ. Nah. Begitu ya. Yang lain ada? Udah habis. Coba saya baca ini ya. Nah, yang lain-lain kita punya 10 menit lagi. 10 menit lagi. Ada pertanyaan yang ini kertas bisa ditulis ya. Dalam rumah tangga suami suka buat kasar sama anak istri, akhirnya si anak benci kepada ayahnya, anak susah disuruh ngaji. Nah, kemudian sekolah kayak gitu. Bagaimana cara mendidiknya? Ini anak yang bandel atau ayahnya yang bandel? Dua-duanya ya. Oke. Kalau baik, saya pecahkan pertanyaan ini jadi 3. Ayah yang tidak bandel, anaknya bandel. Itu bagaimana hukumnya? Kemudian kedua, ayahnya bandel, anaknya enggak bandel.
Kemudian yang ketiga, anak yang bandel, ayahnya pun bandel berdua. Ukuran kalau ngopi berdua, isap ganja berdua gitu. Itu gimana dalam Islam tuh? Oke, kita mulai dari pertama. Ayahnya tidak bandel, anak yang bandel. Itu bagus. Maka ayah yang tidak bandel tadi itu wajib memberi hukuman kepada anaknya pada beberapa hal. Pertama, tidak mau ngaji, wajib pukul. Kedua, tidak mau sholat, wajib pukul. Dua aja tunggu, ya dua aja. Yang lain itu tidak apa. Sekolah wajib, enggak. Sholat wajib. Syahadat wajib, semua wajib. Nah, gitu ya. Sekarang kita kan, ibu-ibu, terlalu memaksa anak bangun subuh untuk sekolah, tapi tidak pernah suruh sholat subuh. Nah, itu bahaya juga itu. Maka yang posisi tadi itu ayah yang benar. Hukum terus nggak apa. Yang kedua, terbalik. Ayahnya yang bandel, anaknya nggak bandel. Sehingga dengan kebandelan ayahnya itu, karena dia nggak sayang pada keluarga, mana ada, nggak berbuat salah pun disalahkan. Ya ini dia, ini bahaya. Berarti di sini hukumnya bukan pada anak, berarti pada ayah itu. Dia yang salah. Pun kalau ayahnya salah, lalu anaknya tidak salah, dia berikan nasihat yang tidak salah, itu kita benarkan ayahnya. Misalnya, ayahnya kan tidak sholat, suruh anaknya sholat, itu nasihat itu kita benarkan. Tapi ayahnya, suami kita, harus kita suruh juga sholat. Kan gitu ya, untur mangkola wala tantur mangkola ya. Lihatlah apa yang dikatakan oleh seseorang, jangan lihat siapa yang mengatakan. Nah, gitu ya. Yang ketiga, ini yang payah. Udah anaknya bandel, ayahnya pun bandel. Siapa yang kasih hukuman itu tunggu? Kami nggak sanggup tunggu. Kami perempuan. Gimana caranya itu? Gimana Bu kalau ada begitu? Panggil polisi. Datang polisi. Aduh, ini urusan keluarga Bu. Kami nggak ada urusan sini. Caranya adalah menegurlah mereka berdua. Suruh sholat, suruh ngaji. Enggak didengar tunggu, udah saya bilang nggak dengar. Panggil ayah kita atau ayah tuan kita, panggil. Minta bantu ayah. Gimana? Itu anak ayah nggak mau sholat, cucu ayah juga gitu. Ayah kasih nasihat lah, nah, gitu. Lapor lagi itu ibu tuh. Udah tunggu, saya udah kasih tahu ke ayah saya, nggak dengar juga ayah tuan saya. Gimana juga? Ya kalau nggak ada ayah tuan berarti ayah sendiri kalau masih ada. Nggak ada juga, ada meninggal. Pihak kalau sini apa? Di sana kecil, ini apa? Oh, masih kecil. Panggil Pak Geci. Nggak bisa tunggu Pak Geci. Kenapa? Pak Gecinya nggak sholat tunggu. Suruh keluarga kita sholat, dia pun nggak sholat. Siapa juga? Pokoknya yang ditakuti lah keluarga kita. Siapa? Wali kota tunggu. Panggillah wali kota. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Saya orang pengajian Walidi. Kok hubungi saya? Ada apa? Tolong nasihati ya, itulah suami saya sama anak saya sholat nggak mau. Itu kalau ada wali kota atau telepon gitu, dia bilang urusan saya di neraka. Hati-hati. Karena jadi pemimpin itu bukan ngurus duit aja, bukan ngurus APBA, APBN, tapi ngurus rakyatnya yang tak sholat. Tapi kan berat kali, tunggu nomornya nggak ada. Tunggu ada nomornya, kasih dong. Begitulah cara berdakwah. Sebagus apapun yang ibu kerjakan untuk suami dan anak ibu, itu dihargai oleh Allah. Nggak sanggup, panggil orang yang sanggup. Semua orang nggak sanggup, tunggu. Ya udah berdoa, ya Allah ya Tuhanku, kepada Kaulah kekuatan yang maha segala-galanya. Balikkanlah ya Allah hati suamiku dan anakku. Ya kita minta. Paham Bu? Ya sudah. Terus ada lain. Air mandi Nabi mengalir kemana? Air, bukan gitu tanyaannya. Air bekas mandi jenazah Nabi kemana larinya? Ya boleh juga kalau ada orang tanya air mandi Nabi mengalir kemana? Kalau air bekas Nabi mandi itu tetap mengalir seperti mana biasa. Sama kayak kita juga. Mandi kemana? Naik ke langit atau turun ke bawah ya? turun ke bawah tuh. Nah, seperti mana mengalir? Tapi beda lah. Nabi kalau mandi itu kan wangi, tubuhnya, airnya pun jadi Ibu-ibu tahu nggak kenapa Nabi wangi?
Saya tunggu udah pakai tunggu Rexona sebelah kanan, Rexoni sebelah kiri. Enggak juga wangi-wangi. Karena kita pakai bahan buatan yang wangi untuk tubuh. Nabi itu sejak dulu sudah wangi. Dengan giginya pakai siwak udah wangi. Dengan beliau kadang-kadang nanti beliau itu jarang seperti kita kumuh, ya. Nabi itu menjaga kukunya, menjaga giginya, menjaga telinganya, menjaga rambutnya, sehingga jarang bau. Wangi. Gitu. Maka waktu Nabi mandi itu airnya tetap seperti mana biasa. Tapi kalau pertanyaan tadi itu, Nabi Teguh, kalaulah Rasulullah ketika itu beliau dimandikan jenazahnya, itu airnya kemana? Ini yang jadi pembahasan yang saya rasa sulit dijawab, tapi saya ada temukan jawaban sekilasnya. Ibu-ibu, itu waktu jenazah Nabi di atas dimandikan oleh Abu Bakar, itu pun sedih kisahnya itu. Sedih, hampir semua sahabat nak percaya Nabi wafat. Umar dari jauh lari buru-buru karena Umar tuh cinta pada Rasulullah. Umar tuh nggak bisa lihat Nabi itu, kalau ukuran kita mungkin dicolek begini, mau main pedang dia, kamu enak aja colek Nabi, sini kamu. Umar bin Khattab itu keras. Sama saya bilang tadi, kalau udah jumpa sama Nabi, seperti apa tadi? Putri malu tuh turun. Karena cintanya itulah tiba-tiba menghilangkan. Ada satu hal yang harus beliau tahu, bahwa semuanya manusia pasti akan mati. Nabi tidak mati. Beliau lupa bahwa atas nama manusia tetap Tapi waktu itu beliau dengar Rasulullah wafat, semua berkerumunan rumah Nabi, termasuk Umar bin Khattab. Dia keluarin pedang itu. Kalian semua kalau bilang Nabi Muhammad mati, sini saya tebas lehernya. Kok begitu Umar? Saya nggak percaya Nabi Muhammad mati. Nabi sedang pergi ke Allah sebentar, nanti balik lagi, kata Umar bin Khattab. Cintanya Umar bin Khattab itu. Semua nggak berani, ibu-ibu. Kalau Umar marah itu nggak berani yang colek beliau itu diam. Harus sahabat lain diam. Ada yang colek, ketua nggak berani, kamu aja lah. Dia. Lalu ada seorang sahabat yang menegur Umar. Disitulah Umar jatuh. Namanya Abu Bakar As-Siddiq. Umar itu kuat tubuhnya, tegar badannya. Abu Bakar lisannya yang kuat. Sekali ceramah semua luluh hati. Nah, itu hebatnya Abu Bakar. Apa katanya? Kata beliau, Inna Muhammadan qad mata, kata beliau. Umar, Muhammad sudah tak ada lagi, sudah wafat. Wa inna Allah hayyun la yamut, kata Abu Bakar. Sedangkan Allah itu hidup, tak akan pernah mati. Apa yang kau tangiskan? Allah ada. Disitulah jatuh apa itu? Pedang beliau itu. Baru sadar nyata Rasulullah manusia biasa. Nah, hebatnya itu nanti kita bertemu lagi lah, kita cerita lagi itu. Itu tema kita pertemuan yang kelima. Begitu ya. Maka datang Abu Bakar masuk ke dalam, beberapa sahabat memandikan Nabi. Saya nggak ingat tuh, entah 4 orang atau 5 orang yang memandikan jenazah Nabi itu. Nah, itu sambil menangis mereka semua. Aisyah waktu itu sudah bersedih ya, biasalah perempuan sedih. Nah, mandi. Maka ketika dimandikan itulah, itu air jenazah Nabi yang tadi dimandikan Nabi itu hilang entah kemana. Dan sahabat nak peduli lagi yang begitu, karena memang udah fokus ke Nabi. Inilah yang menjadi perdebatan di salah satu muktamar diskusi di Mesir yang dihadiri oleh ulama-ulama besar. Datang salah orang besar bertanya, kemana bekas air jenazah Nabi itu kemana? Nah, itu yang jarang diriwayatkan oleh para alim ulama. Nah, tapi sedikitnya saya mau cerita. Itu dibawa ke langit oleh Allah. Dibawa ke langit oleh Allah. Kemana tu? Wallahu a'lam. Nah, tahu lagi kemana? Nah, ya. Kalau gitulah ibu-ibu sekalian. Kadang-kadang ada orang bilang, Tengku, enak juga masa Nabi hidup. Mana ada enak? Juga perlu juga kesabaran. Kalau kita mulai lihat enak sekarang hidup. Zaman dulu itu kalau udah Nabi suruh
ngaji kalian, harus ngaji. Nggak ada istilah aduh ngantuk Nabi, nggak ada itu, pergi. Nah, maka begitulah ibu-ibu sekalian tentang air mandi Nabi dan air mandi jenazah. Nah, oke, ada yang lain? Boleh di mana? Belum sampai. Coba telepon dari belakang, telepon. Tadi ada hubungi saya tadi. Tapi jadi 4:30 dihubungi ntar. Dihubungi. Telepon aja. Sudah. Oke, mungkin ada yang lain ibu-ibu. Tanya atur ibu-ibu. Ini mumpung ada saya sampai nunggu Walidi datang. Tunggu loh, ini kita ada asar ya. Ya, waktu udah habis tapi ibu harus sholat. Oke, mungkin ada satu lagi sebagai penutup saja. Kalau enggak ada sampai sini aja. Ada di WA ada, coba tanya di WA. Abuya izin bertanya bagaimana cara agar istiqomah dalam kebaikan dan bagaimana caranya agar ikhlas dan tidak mengungkit perbuatan itu di masa depan. Oh ya, dibaca juga boleh. Assalamualaikum, izin bertanya Abuya, bagaimana caranya agar istiqomah dalam kebaikan dan bagaimana caranya agar ikhlas tanpa mengungkit di masa depan. Ya. Mungkin masa belakang, nggak ada masa depan. Baik. Gimana cara istiqomah, Abuya? Ada orang datang ke Nabi. Dia bilang begini. Nabi, qulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak. Nabi, kasih nasihat ke saya Nabi yang Nabi tidak pernah kasih ke orang lain. Istimewa untuk saya aja Nabi. Oh gitu kata Nabi. Baik, saya kasih nasihat yang nggak pernah saya kasih ke orang lain kata Nabi. Kata Nabi, amantu billah tsumma istaqim. Kamu kalau ingin istiqomah itu istiqomah dengan beriman penuh kepada Allah. Ibu, kalau mau istiqomah ibadah, sholat, puasa harus tambah imannya. Kapasitas iman ibu kalau merasa sikit masih, ibu merasa nggak imannya sikit nih? Merasa. Gimana caranya merasa? Tunggu, caranya mudah. Kalau masih ada kegundahan hati, bimbang, itu imannya sikit tuh. Ngaji terus, ambil stop. Ya. Kemudian kata Nabi kalau udah dekat dengan Allah iman dah bertambah, tsumma istaqim, istiqomah terus. Insya Allah muncul keistiqomahan kalau kita sudah dekat beriman pada Allah. Nggak ada lain, tetap jawaban sama. Apa Bu? Ngaji. Kalau udah ngaji semua nanti dapat sejarah Islam, tasawuf, fikih, semua dapat. Yang nggak dapat duit ya. Gimana ya Pak? Siapa mau tanggung? Ya, nanti musyawarah lah rame-rame. Ya ibu sekalian, baiklah. Saya tadi dah sholat, ibu-ibu. Dah sholat jamak. Karena kami musafir. Tadi saya sholat asar di waktu zuhur. Makanya saya nggak teringat lagi. Ibu belum sholat ternyata. Ada nggak apa-apa. Baiklah, sampai di sini saja pengajian kita ibu-ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya sendiri, bermanfaat bagi ibu-ibu semua. Kita minta ya Bu ya pada Allah, ya Allah ya Tuhanku, apabilalah kami hari ini bersama-sama dalam majelis ini, ya Allah meminta ridhamu, ya Allah satukanlah kami kembali esok di yaumul qiyamah dalam surga jannatun. Amin Allahumma amin. Ya. Sampai selesai ibu saya minta izin, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam bisawab. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa? Kalian udah doa tingkat. Dengan berakhirnya Mau'izah hasanah daripada Abuya kita, maka berakhir pula acara kita pada hari yang sangat berbahagia ini. Saya Muhammad Fahri Aziz selaku MC pada hari yang sangat berbahagia.